bab ke-273, JDMPS 3, belah duren. Lapor bos, yang menikah dengan Aoyama ternyata anak dari pasangan Steve dan Aisyah. Steve merupakan pengusaha berlian, sementara Aisyah anak dari mantan mafia Muhammad Reki Abdullah. Salah seorang informan Burhan memberikan laporan. Cepat pergi dari sana. Jangan sampai orang-orang dari Rifki menyadari keberadaanmu, ucap Burhan. Baik bos. Pria itu kemudian mengakhiri panggilannya. Sialan. Kenapa bisa Aoyama menikah dan masuk dalam keluarga Abdullah? Dan lucunya lagi dia menikah dengan anak orang yang sudah melenyapkan orang tuanya sendiri. Apa Aoyama belum tahu? Gumam Burhan. Atau jangan-jangan dia sudah tahu, tapi bermaksud ingin balas dendam dengan cara menikahi cucu si Reki. Menarik. Aku akan lihat apa yang akan dia lakukan. Bagus juga kalau ada yang menghancurkan keluarga Reki dari dalam. Keduanya harus sama-sama hancur. Kalaupun tidak bisa hancur, maka aku yang akan membantu semuanya hancur. Burhan menyeringai. Coki tampak keluar dengan tergesa-gesa hingga dia tidak sadar kalau Burhan ada di ruang tamu. Kamu mau kemana? Kenapa tergesa-gesa begitu? Tanya Burhan. Apalagi? Ini ulah adik kesayanganku, putra kesayangan papa si Ciko. Dia buru-buru pergi ke Kalimantan, tapi lupa bawa dompet. Sekarang aku mau ke bandara untuk mengantar dompetnya. Jawab Ciko. Ke Kalimantan? Mau apa dia ke sana? Tanya Burhan. Katanya dia menjalin kasih dengan anak pengusaha batu bara. Pacarnya bilang merindukan dia, jadi Ciko ingin memberikan kejutan untuk gadis itu. Dasar pasangan lebay, ucap Coki. Itu suatu kemajuan namanya. Lihatlah dirimu hanya fokus dengan uang dan senjata. Tapi kamu lupa kalau papa juga butuh cucu penerus. Biarlah Ciko menikah lebih dulu. Meski masih muda, tapi itu lebih baik daripada dia main perempuan terus, ucap Burhan. Tapi kamu jangan lupa selidiki dulu. Pengusaha batu bara mana? Takutnya itu hanya akal-akalan dia, ucap Burhan. Sebelum papa minta, aku sudah melakukannya. Dia putri bungsu dari Xavier Exam, adik dari Bara Exam, pemilik usaha Bara Exam, ucap Coki. Epi apa? Itu keren sekali. Mereka itu pengusaha batu bara turun-temurun. Hebat sekali Ciko bisa menggait putri bungsu keluarga itu, ucap Burhan. Yang aku khawatirkan Ciko akan patah hati, sebab keluarga itu pasti akan mementingkan bebet bibit bobot. Sementara Ciko tidak memiliki perusahaan apapun, ujar Coki. Kalau begitu papa akan membuatkan dia perusahaan agar dia bisa mengimbangi keluarga itu, ucap Burhan. Tapi usaha apa yang cocok? Ciko bukan tipe orang yang suka dengan hal rumit. Takutnya itu hanya akan buang-buang uang, tanya Coki. Bodoh. Minimal kalau keluarga itu bertanya, Ciko bisa menjawab kalau dia seorang pengusaha. Yang papa ingin tahu, kenapa dia bisa menjerat gadis itu? Apa dia mengatakan dirinya seorang pengusaha juga? Tanya Burhan. Aku juga tidak tahu. Nanti akan kita pastikan saat dia pulang nanti, jawab Coki. Ya sudah pergilah. Nanti dia ketinggalan pesawat, ucap Burhan. Ya apa? Kau pergi dulu kalau begitu, ucap Coki. Burhan mengangguk. Coki kemudian pergi menuju bandara untuk mengantar dompet milik Ciko. Sementara itu di tempat berbeda, Aoyama dan Azahra tengah beristirahat setelah membersihkan diri. Rasanya ini seperti mimpi, ucap Aoyama sembari mencium punggung tangan istrinya. Padahal kita baru menikah hari ini, tapi besok kita sudah harus pisah, tanya Azahra. Tidak masalah, dimanapun kita berada, tapi hati kita tetap menyatu, jawab Aoyama. Azahra merapatkan diri dan masuk dalam pelukan Aoyama.
sementara kepalanya berada di atas lengan suaminya itu. Karena kita mau pisah besok, malam ini kita akan tempur habis-habisan. Ucap Aoyama yang membuat Azahra tersipu malu. Sekarang kita tidur siang dulu, biar nanti malam kuat begadang. Sambung Aoyama. Aku jadi takut. Ucap Azahra. Kamu bahkan lebih menakutkan. Soalnya sudah bisa membuatku koma. Siapa yang mengajarimu ilmu bela diri? Tanya Aoyama. Opa punya padepokan ilmu bela diri sendiri. Guru yang didatangkan memang terkenal ahli bela diri. Jawab Azahra. Aku tidak menyangka bakal masuk ke dalam keluarga yang sangat luar biasa. Ucap Aoyama. Sudahlah, ayo kita tidur. Aku juga sangat mengantuk. Ucap Azahra. Aoyama mengangguk. Aoyama dan Azahra pun memutuskan tidur siang bersama. Pring, pring, pring. Kenapa Burhan nelpon aku lagi? Gumam Ryuji. Ada apa, Om? Tanya Ryuji. Apa Aoyama sudah tahu kalau mertuanya adalah pembunuh dari orang tuanya? Tanya Burhan. Jadi Om tahu? Kok Om selama ini nggak bilang sama Aoyama? Tanya Ryuji. Buat apa Om bilang? Meski Om jahat, tapi kalian itu sudah Om anggap seperti anak Om sendiri. Lagi pula mana Om tahu kalau Steve bakal jadi mertuanya. Tapi setelah Om pikir-pikir apa sebenarnya Aoyama sudah tahu sejak lama kalau Steve itu ayah dari Azahra? Mungkin saja dia sengaja mendekatinya dan menikahi gadis itu karena ingin balas dendam. Jawab Burhan. Benar juga. Kenapa tidak terpikirkan olehku? Kemungkinan itu ada Om, tapi kalau untuk sekarang aku melihatnya Aoyama seperti cinta mati dengan gadis itu. Ucap Ryuji. Kamu ingin menghancurkan Aoyama, bukan? Kalau benar wanita itu adalah kelemahannya, kamu bisa menghancurkan dia lewat wanita itu. Ucap Burhan. Maksud Om bagaimana? Tanya Ryuji. Yang dinikahi Aoyama bukan anak orang sembarangan. Kamu bisa menyerangnya dengan dua cara. Taklukkan wanitanya, atau kamu buat dia tiada di tangan keluarga wanita itu. Gunakan otakmu untuk berpikir. Jangan selalu kalah dari Aoyama beberapa langkah. Jawab Burhan. Burhan kemudian mengakhiri panggilan itu, sementara Ryuji tampak mematung dengan pikiran kosong. Tang-ting, tang-ting. Suara sendok dan piring beradu saat keluarga Azahra makan malam bersama. Jadi besok kalian kembali ke habitat masing-masing? Tanya Najla. Ya, mau bagaimana lagi? Kuliahku belum selesai. Bang Yama juga sedang ada pekerjaan. Jadi memang harus pisah untuk sementara waktu. Jawab Azahra. Tapi nanti kalau aku ada waktu longgar, aku akan pergi ke London buat nemuin Zahra. Timpal Aoyama. Yang penting kalian harus bisa menjaga diri kalian masing-masing dan harus berkomunikasi dengan baik. Ucap Aisyah. Ya Umi. Jawab Azahra dan Aoyama nyaris bersamaan. Setelah selesai makan malam bersama, Aoyama dan Azahra pun naik ke atas untuk beristirahat. Bang, kita sholat isyak berjamaah yuk. Ucap Azahra. Ayo. Ucap Aoyama. Aoyama dan Azahra kemudian sholat isyak berjamaah. Setelah selesai mereka pun berbaring di atas tempat tidur. Sayang, apa aku boleh? Azahra mengangguk sembari tersipu malu. Aoyama dengan tergesa-gesa menanggalkan pakaiannya. Melihat tubuh Aoyama yang polos, membuat Azahra jadi tersipu malu. Cup. Aoyama mencium kening Azahra dan kemudian merambat ke tiap inci wajah istrinya itu. Mereka saling berpagut mesra untuk menyalurkan hasrat mereka berdua. Satu persatu pakaian Azahra Aoyama tanggalkan saat melihat bagian dada istrinya itu. Aoyama jadi tersenyum. Kenapa abang tersenyum? Apa ada yang salah? Tanya Azahra sembari menutup tangan di dadanya. Gak ada yang salah.
Abang malah bersyukur diberikan istri bertubuh sempurna sepertimu. Jawab Aoyama. Aku jadi teringat omongan Sean dan Deki. Pantas saja mereka menginginkan dada yang besar, karena keturunannya juga memiliki dada yang besar. Batin Aoyam. Abang nyebelin nih. Aku tersinggung loh. Ngapain cuma dilihatin? Mentang udah biasa gituan emit cewek. Jadi nggak gitu nafsu lihat punya aku. Azahra cemberut. Maaf ya sayang. Bukan gitu maksudku. Aku cuma teringat cerita Deki dan Sean. Kalau mereka penyuka dada besar. Dan aku sangat beruntung karena aku mendapatkan yang jumbo. Bisik Aoyama yang membuat Azahra jadi merona. Cup. Aoyama kembali mencumbu Azahra dengan lembut. Impit sah. Azahra melengguh saat Aoyama menangkup puncak dadanya dengan mulutnya. Oh, Kepala Azahra mendongak ke atas saat Aoyama tiba-tiba bermain di liang basah miliknya. Babang jangan, itu kotor. Ucap Azahra terbata. Meski di mulutnya berkata tidak, namun tubuh Azahra berkata lain. Dia begitu menikmati apa yang Aoyama lakukan. Begitu juga dengan Aoyama. Pria itu tidak peduli dengan apa yang Azahra katakan. Karena dia tahu, setiap wanita yang pernah dia taklukkan sangat menyukai permainannya itu. Dan tidak berapa lama kemudian, tubuh Azahra mengejang karena mendapat pelepasan pertamanya. Aku menginginkanmu sayang. Bisik Aoyama. Azahra mengangguk. Jangan tegang ya sayang. Jadi biar nggak terlalu sakit. Ukau Aoyama. Ya. Jawab Azahra. Aoyama mulai melakukan penetrasi perlahan. Azahra tampak meremas punggung pria itu untuk menyalurkan rasa sakit yang dia rasakan. Aoyama semakin mendorong masuk miliknya, hingga menemukan hambatan yang membuat istrinya itu meringis kesakitan. Au, sakit banget bang. Ucap Azahra. Tahan ya sayang. Bisik Aoyama yang dijawab anggukan kepala oleh Azahra. Dengan satu kali hentakan, Aoyama berhasil merobek mahkota terindah milik Azahra. Air mata istrinya itu menetes dengan bangga, karena dia berhasil menjaga kehormatannya demi suaminya seorang. Cup. Makasih ya sayang. Karena kamu sudah menjaga mahkotamu untukku. Padahal tahu sendiri abang bukan perjaka lagi, dan cenderung lelaki pendosa. Tapi Tuhan masih memberi abang kesempatan buat mencicipi keperawanan yang tidak pernah abang rasakan sebelumnya. Ucap Aoyama. Sama-sama bang. Ucap Azahra. Abang mulai gerak ya? Udah nggak gitu sakit kan? Tanya Aoyama sembari meyeka air mata istrinya. Azahra menganggukkan kepalanya. Kriit, kriit, kriet. Suara derit ranjang mulai terdengar saat Aoyama mulai menggerakkan pinggulnya. Tidak hanya suara ranjang saja, suara merdu Azahra menyusul memenuhi isi kamar itu. Mata Aoyama terpejam, menikmati sensasi nikmat yang luar biasa. Sangat berbeda saat dia melakukannya dengan gadis-gadisnya yang terdahulu. Sayang, ini sangat luar biasa. Aoyama menggeram dengan mata yang terpejam nikmat. Suara merdu keduanya saling bersahutan, hingga Azahra kembali mendapatkan pelepasan keduanya. Sebagai pria yang sering berpetualang dengan wanita, Aoyama tentu saja tidak mudah ditaklukkan. Hingga di menit 30 Aoyama masih mengempur Azahra tanpa ampun. Entah sudah berapa kali mereka mengganti posisi, tapi Aoyama belum juga tumbang. Dan di menit ke-45, barulah Aoyama ambruk dengan keringat yang bercucuran. Hash, hash, hash. Ini benar-benar luar biasa sayang. Aku cinta sama kamu. Ucap Aoyama. Aoyama perlahan mencabut kepemilikannya dan berbaring di samping Azahra dengan nafas yang masih naik turun. Apa masih sakit? Tanya Aoyama. Aku nggak ngerti lagi bang.
Rasanya tulang-tulangku copot semua. Jawaban Azahra membuat Aoyama terkekeh. Jangan tidur dulu ya, Yang. Ucap Aoyama. Kenapa? Tanya Azahra. Aku pengen satu ronde lagi soalnya. Jawab Aoyama. Janji satu kali lagi. Ucal Azahra sembari menyodorkan jari kelingkingnya. Janji. Jawab Aoyama sembari mengaitkan jarinya di kelingking Azahra. Aoyama tahu Azahra sangat kesakitan dan lelah. Terlebih barangnya juga bukan ukuran standar. Pria itu menepati janjinya pada Azahra. Malam itu mereka hanya bertempur hanya dengan 2 ronde saja. Bab ke-274, JDMPS 3, berpisah lagi. Sayang, bangunlah. Kita sholat subuh berjamaah yuk. Ucap Aoyama sembari mengelus-elus pipi Azahra dengan lembut. Sekarang jam berapa, Bang? Tanya Azahra dengan mata terpejam. Jam 4 subuh. Jawab Aoyama. Mata Azahra langsung terbuka seketika. Pasalnya dia ingat kalau dirinya belum mandi wajib. Abang sudah mandi? Tanya Azahra sembari menahan selimut di dadanya. Belum. Ayo kita mandi bersama. Ucap Aoyama. Azahra perlahan turun dari tempat tidur. Rasa sakit dan perih di daerah intinya masih sangat terasa, begitu juga dengan bagian pinggangnya. Masih sakit ya? Tanya Aoyama. Lumayan. Jawab Azahra. Biar abang gendong. Ucap Aoyama. Gak usah, Bang. Jawab Azahra. Itu selimutnya mau dibawa ke kamar mandi juga? Tanya Aoyama. Enggak. Cuma mau nutupin. Kenapa harus ditutup lagi? Kan aku sudah lihat semuanya. Tanya Aoyama yang kemudian menarik selimut Azahra hingga terpampang nyata 2 buah benda favoritnya. Grab. Aoyama tiba-tiba menggendong Azahra dan membawanya ke kamar mandi. Aoyama kemudian meletakkan Azahra ke dalam bathtub dan mengisi tempat itu dengan air hangat. Sembari menunggu penuh, mereka pun saling menggosok punggung. Sayang, apa di London tidak ada yang mendekatimu? Tanya Aoyama. Ada. Jawaban Azahra membuat gerakan tangan Aoyama terhenti. Siapa? Dokter juga? Tanya Aoyama. Ya, dia teman satu angkatan denganku di kampus. Jawab Azahra. Kalian tiap hari ketemu? Tanya Aoyama yang dadanya mulai terbakar. Azahra mengangguk. Tiap hari ngobrol sama dia? Apa dia sudah mengungkapkan perasaannya? Tanya Aoyama. Ya. Jawab Azahra. Lalu kamu jawab apa? Tanya Aoyama. Gak mau. Jawab Azahra. Kenapa? Tanya Aoyama. Kenapa apanya? Aku sudah punya pacar. Meski kita pacaran jarak jauh, tapi aku sangat menghargai hubungan kita. Tapi meskipun aku gak punya pacar sekalipun, aku gak akan terima dia. Dia itu lebih enak kalau dibuat jadi teman. Jawab Azahra. Apa setelah kamu mengatakan sudah punya pacar, dia masih mendekatimu? Tanya Aoyama. Masih? Dia bilang selagi aku belum menikah, dia masih punya kesempatan. Jawab Azahra. Minta dihajar itu orang. Nanti kalau aku ke London, tunjukkan wajah orangnya. Ucap Aoyama. Kenapa harus begitu? Sekarang kita sudah menikah. Dia pasti tidak akan menggangguku. Dia itu orang baik. Ucap Azahra. Sayang, jangan memuji pria lain di depanku. Aku cemburu loh. Ucap Aoyama yang membuat Azahra jadi terkekeh. Azahra kemudian memutar badannya dan meraih kedua sisi wajah suaminya itu. Ia suamiku yang pencemburu.
Ucap Azahra sembari mencubit kedua pipi suaminya dengan lembut. Cup. Aoyama langsung menyambar bibir Azahra dengan rakus. Dua bukit Azahra yang menggantung membuat gairah pria itu cepat sekali tersulut. Sayang, sekali lagi ya. Anggap ini pertarungan sebelum perpisahan kita. Ucap Aoyama lirih. Azahra mengangguk karena dia juga menginginkannya. Keduanya kembali bercumbu dan mengulang percintaan panas mereka di dalam bathub. Saat mereka selesai, suara adzan pun berkumandang. Mereka pun segera bersuci dan kemudian mengenakan pakaian. Setelah itu barulah mereka sholat subuh berjamaah. Pokoknya selama di sana jangan genit-genit sama cowok lain ya, Yang. Jangan suka ngobrol juga sama cowok itu. Ucap Aoyama. Ia suamiku yang pencemburu. Kamu juga jangan gitu. Pokoknya kita harus saling jaga kepercayaan ya. Ucap Azahra. Cup. Aoyama mencium kening Azahra dan kemudian membawanya ke dalam pelukan. Aku pasti sangat merindukanmu. Ucap Aoyama sembari mengeratkan pelukannya. Aku juga. Pokoknya abang ingat aku terus ya. Baik itu lagi mandi, makan, kerja, kalau lagi pap boleh ingat nggak? Tanya Aoyama sembari menahan tawa. Biuk. Azahra memukul dada Aoyama dengan pelan. Jangan bilang pas lihat pupnya, jadi ingat wajahku. Ucap Azahra dengan bibir mengerucut. Sementara Aoyama Hadi tertawa keras. Hah? Rasanya berat sekali berpisah denganmu. Abang janji akan mencari pekerja yang banyak agar mall kita cepat selesai. Soalnya abang masih belum rela malam pengantin kita jadi seperti ini. Ucap Aoyama. Aku tunggu abang di London. Ucap Azahra. Ya sudah, ayo kita ke bawah buat sarapan. Ucap Aoyama. Azahra dan Aoyama kemudian pergi sarapan bersama keluarganya. Kalian sudah sangat rapi. Kalian jadi pergi hari ini? Tanya Steve. Ya, Pak. Kami juga sudah memesan tiket secara online. Azahra sudah selesai cuti kuliah. Bang Yama juga masih banyak kerjaan. Jawab Azahra. Pokoknya kalian harus saling jaga kepercayaan selama pasangan kalian jauh. Jangan macam-macam dan bertingkah. Ucap Aisyah. Ya, Umi. Jawab Aoyama dan Azahra nyaris bersamaan. Setelah sarapan bersama, Azahra dan Aoyama segera pergi ke bandara. Saat berada di sana, Azahra kembali baper. Air matanya menetes seakan tidak mau berhenti. Sayang, jangan nangis terus. Abang jadi nggak tenang kalau begini. Ucap Aoyama sembari memberi pelukan hangat untuk istrinya. Pasalnya pesawat yang Aoyama tumpangi lebih dulu lepas landas dari pesawat Azahra. Aoyama merasa terenyuh melihat air mata istrinya itu. Dia juga sama beratnya dengan Azahra. Namun mereka harus nekat demi masa depan mereka yang lebih cerah. Aoyama melambaikan tangannya saat akan melewati pintu keluar menuju pesawat. Azahra berkali-kali melambaikan tangannya sembari sesekali menyeka air matanya. Wanita yang belum genap 24 jam menjadi seorang istri itu tampak menghela nafas saat Aoyama sudah menghilang di balik pintu. Sepi, hampa. Itu yang dirasakan Azahra saat Aoyama tidak ada di dekatnya. Suara pria itu masih terngiang-ngiang di telinganya saat beberapa waktu yang lalu. Tapi kini Aoyama tidak ada lagi dan hanya menyisakan sepi. Tidak jauh berbeda dengan Azahra, Aoyama juga merasakan kehilangan. Baru tadi malam mereka menghabiskan malam panas. Tapi pagi ini mereka melewati cuaca dingin seorang diri. Baru sekali ini aku merasakan seperti ini. Ternyata aku benar-benar sangat mencintai Zahra. Cinta yang begitu besar, hingga mati pun rela demi dia. Aoyama tersenyum. Dia tidak menyangka akan merasakan di mana dia jatuh cinta dengan seorang wanita yang benar-benar murni cinta tanpa pamrih. Setelah melewati perjalanan yang lumayan panjang, Aoyama akhirnya tiba di bandara. Pria tampan itu langsung memesan taksi dan kemudian pulang ke rumahnya. Ceklek.
Tasuka yang hendak pergi keluar rumah terkejut melihat keberadaan Aoyama di depan pintu. "Kamu sudah pulang?" tanya Tasuka. "Ya," jawab Aoyama sekedarnya. Tasuka melongokkan kepalanya ke kiri dan ke kanan untuk melihat Azahra sang menantu yang baru dinikahi oleh keponakannya itu. "Di mana istrimu?" tanya Tasuka. "Dia pergi ke London untuk menyelesaikan kuliahnya," jawab Aoyama sembari masuk ke dalam rumah. "Kok gitu? Apa istrimu itu tipikal wanita yang tidak patuh pada suami? Seharusnya dia mengerti kalau sudah jadi seorang istri harus bisa mengurus suami, bukan malah hidup sendiri-sendiri begini," tanya Tasuka. "Aku sama sekali tidak keberatan, karena sebelum menikah denganku dia memang sudah menjalani pendidikannya," jawab Aoyama. "Ya, tapi itu kan tidak diperlukan. Kamu masih bisa menghidupinya. Kamu sudah kaya raya, tidak perlu uang dari hasil pendidikan istrimu itu." Aoyama menghela nafas mendengar ucapan tantenya itu. Dia sudah tahu akan berbuntut panjang untuk menjelaskan keadaan rumah tangganya. "Aku tidak masalah dengan hal itu. Pendidikan nomor 1 di keluarganya. Dan aku sangat mendukung. Karena anak-anakku nanti butuh sosok ibu yang cerdas agar bisa mengajari mereka dengan baik. Aku tidak mau anak-anakku menjadi salah dan kurang didik hingga tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah," sindir Aoyama yang kemudian naik ke atas untuk beristirahat. "Kurang ajar sekali dia. Dia pikir selama ini siapa yang membesarkan dan mendidik dia? Tidak ada yang salah dengan didikanku. Dasar kamunya saja yang bodoh, mau-mau saja diperdaya wanita itu," gerutu Tasuka. "Ma?" Tasuka terjengkit kaget saat Ryuji memanggilnya dari belakang punggung. "Kamu mengagetkan Mama saja," ucap Tasuka. "Ada apa? Kenapa ekspresi Mama buruk sekali? Terus tadi aku juga mendengar Mama menggerutu," tanya Ryuji. "Aoyama sudah pulang dari Indonesia," jawab Tasuka. "Apa dia pulang bersama kakak ipar?" tanya Ryuji. "Itulah bodohnya dia. Baru menikah sehari, sudah pisah dengan istrinya," jawab Tasuka. "Pisah? Pisah bagaimana? Aoyama cerai dengan istrinya?" tanya Ryuji. "Bukan cerai, tapi istrinya masih meneruskan pendidikannya di London. Bodoh sekali kan dia? Tahu gitu kenapa mau menikah buru-buru dan menutup semua bisnisnya? Toh wanita itu tidak mendampinginya juga saat ini," ucap Tasuka. "Kalau wanita itu tidak di sini, lalu bagaimana aku bisa menjalankan rencanaku? Apa aku harus menundanya sampai dia ke sini?" batin Ryuji. "Ya sudahlah, biarkan saja, Mah. Mulai sekarang kita tidak usah ikut campur urusan dia lagi. Terserah dia saja mau apa. Lagi pula kenapa kita mau mendukung dia mempertahankan usahanya? Kita kan mau buka usaha sendiri," ucap Ryuji. "Kalau kamu tidak mau kalah dari dia hingga berkali-kali, kamu cepat cari menantu untukku. Jangan sampai wanita itu yang lebih berkuasa di rumah ini nantinya. Kalau bisa kamu duluan yang punya anak dari dia," ucap Tasuka. "Kenapa jadi aku yang kena sasaran? Tapi ya sudahlah, nanti akan aku pikirkan lagi," ucap Ryuji sembari berlalu dari hadapan Tasuka. Sementara itu, Aoyama yang sudah berada di dalam kamarnya berbaring di atas tempat tidur. Diraihnya ponsel dan mencoba menghubungi Azahra yang ternyata ponselnya tidak aktif. Sepertinya dia sudah berada dalam pesawat. Masih lama lagi nyampenya. Aku kan kangen. Tapi daripada kepikiran terus, mending aku pergi ke proyek. Aku harus menambah pekerja agar mall itu cepat selesai, gumam Aoyama. Aoyama pun berganti pakaian. Setelah selesai, dia langsung pergi ke tempat di mana dia akan menjadikan klub malamnya menjadi mall paling megah di Singapura. Pring, pring, pring. Deki yang tengah santai mendapat panggilan dari Sean. "Yase?" sapa Deki. "Bang, apa abang punya tanah luas di daerah Malang?"
Tanya Sean. Aku belum pernah menginvestasikan uangku dalam bentuk tanah. Aku menginvestasikannya dalam bentuk perhiasan. Mungkin kedepannya akan aku pikirkan. Tapi bukankah Om Gavin berbisnis properti? Mungkin dia punya tanah luas seperti yang kamu mau? Ucap Deki. Memang banyak, tapi nggak punya tanah di Malang. Ucap Sean. Kenapa harus Malang? Tanya Deki. Aku tertarik membangun tempat pariwisata di sana. Aku lihat di sana sudah ada tempat pariwisata petik buah. Aku ingin memperluas usaha seperti itu dengan melengkapinya dengan tempat permainan. Aku ingin membuat kereta gantung agar orang-orang yang berkunjung bisa menikmati pemandangan di bawahnya. Pemandangan yang tentu saja kebun buah-buahan yang akan aku tanami semua jenis buah yang ada di muka bumi. Jawab Sean dengan semua ambisinya. Ya ampun, ambisius sekali. Jangan sampai kamu mati keselak buah. Ucap Deki yang membuat keduanya terkekeh. Seingatku Oma Anissa berasal dari Malang kan? Coba kamu tanya Opa Reki. Siapa tahu beliau punya investasi di sana. Rumah Oma Anissa juga belum dijual yang ada di sana. Ucap Deki. Benar juga. Kenapa aku bisa lupa ya? Makasih ya Bang. Aku mau nelpon Opa dulu. Ucap Sean. Oke. Jawab Deki yang kemudian mengakhiri panggilan itu. Setelah panggilan terputus, Sean segera melakukan panggilan untuk Reki. Ada, tapi tanah itu tanah persawahan yang diolah oleh warga setempat. Sudah lebih dari 30 tahun Opa tidak mengusik tanah itu. Kalau kamu mau, kamu bisa mengolahnya. Tapi kamu harus memberitahu warga 1 bulan sebelum penggusuran sawah. Atau setelah mereka selesai panen. Jangan cari orang lain untuk mewujudkan cita-citamu itu. Gunakan saja jasa petani itu, agar mereka dapat pekerjaan. Ingat, kamu boleh kaya dengan usahamu, asal jangan menyakiti hati orang lain. Jawab Reki saat Sean bertanya tentang tanah di Malang. Aku mengerti, Opa. Ucap Sean. Lalu kapan kamu mau ke sana? Tanya Reki. Besok, lebih cepat lebih baik. Jawab Sean. Apa kamu datang bersama Ridwan? Tanya Reki. Tidak Opa. Ridwan biar aku suruh handle perusahaan saja. Jawab Sean. Hati-hati. Bicara lembu dengan para petani itu. Ucap Reki. Ya Opa. Jawab Sean. Sean bisa bernafas lega saat panggilan itu berakhir. Terlebih Reki hanya memberikan tanah itu secara cuma-cuma. Dan keesokan harinya Sean benar-benar pergi ke Malang untuk melaksanakan ambisinya itu. Minumannya, Pak? Seorang pramugari cantik menghampiri Sean yang sedang menutup mata. Tidak. Jawab Sean tanpa menoleh ataupun membuka matanya. Pramugari itu kembali mendorong trolinya dan menawarkan pada penumpang lain namun dengan suara masih bisa didengar oleh Sean. Perlahan Sean membuka matanya. Pemuda tampan itu menatap punggung pramugari itu hingga turun ke bawah sampai ke kaki. Pari yang bagus. Batin Sean yang kemudian menutup matanya kembali.